Kita semua pasti pernah ngerasain kan, ngurus ini itu, berhadapan sama birokrasi yang rasanya lambat, berbelit-belit, dan seringnya ada biaya tambahan biar urusan lebih lancar. Tapi, kita jarang banget berhenti dan bertanya, kenapa ya sistem kayak gini terus ada? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita mau coba lihat lebih jauh dari sekedar rasa frustrasi sehari-hari. Kita mau bedah akar masalahnya yang ternyata jauh lebih dalam. Kutipan ini benar-benar nonjok ya. Sesuatu yang seharusnya jadi hak kita sebagai warga negara, malah harus kita beli. Ironis banget Nah, dari sinilah kita mulai penelusuran kita untuk membongkar sistem yang udah mengubah pelayanan publik jadi semacam barang dagangan. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita mulai dari yang paling kelihatan, harga pelayanan publik. Abis itu kita nyelam sedikit lebih dalam, lihat-lihat soal aturan dan celah-celahnya. Nah, baru setelah itu kita bongkar inti masalahnya, sebuah virus mentalitas yang mungkin nggak kita sadari selama ini. Yuk, kita mulai. Kita masuk bagian pertama, harga pelayanan publik. Anggap aja ini puncak gunung es, bagian yang paling gampang kita lihat, paling sering kita rasain langsung. Wah, ini sih kayaknya akrab banget ya buat kita semua. Mau bikin KTP cepat, ada biayanya. Paspor pengen kelar duluan, ada jalur khususnya. Fenomena ini sering disebut ekonomi biaya tinggi. Sebuah logika yang aneh, di mana semakin kita butuh sebuah layanan publik, harganya malah jadi makin mahal. Aneh kan? Oke, sekarang kita turun sedikit lebih dalam. Praktek-praktek tadi itu bukan sekedar ulah oknum iseng loh, tapi semua itu bisa terjadi karena ada sistem dan logika berpikir yang cacat. Nah, kita sekarang ada persis di bawah permukaan air. Nah, ini menarik banget. Ternyata ada loh teori yang coba merasionalisasi suap. Namanya efficient grease hypothesis atau hipotesis pelicin yang efisien. Logikanya gini, buat pengusaha, waktu itu kan uang. Daripada macet di birokrasi, mending bayar uang pelicin aja. Dianggapnya itu keputusan bisnis yang rasional. Ya, kedengarannya pragmatis, tapi ini logika yang bahaya banget. Terus gimana caranya ini bisa terjadi? Kuncinya ada di satu kata sakti, diskresi. Diskresi itu wewenang pejabat buat ngambil keputusan kalau aturannya nggak jelas. Tujuannya sih bagus, biar pemerintahan nggak macet. Tapi disinilah celahnya. Diskresi ini jadi kayak pedang bermata dua. Bisa dipakai buat menciptakan masalah dulu, baru deh solusinya dijual. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kita kan punya banyak banget aturan, undang-undang, spanduk anti korupsi di mana-mana, tapi kok kayaknya nggak mempan ya? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam, bukan cuma soal apa yang tertulis di atas kertas. Dan inilah dia inti dari semua masalah ini, bagian terbesar dari gunung es yang selama ini nggak kelihatan. Sebuah virus bernama mentalitas feodal. Coba kita bayangin gini, negara kita ini hardware-nya udah modern, struktur dan aturannya udah canggih. Tapi software yang jalan di atasnya, yaitu mentalitas dan budayanya, ternyata masih feodal. Ini kayak sistem operasi yang nggak kelihatan, yang lebih mentingin loyalitas ke atasan daripada aturan yang ada. Nah, perbandingan ini benar-benar nunjukin bedanya. Di satu sisi ada birokrasi ideal yang harusnya impersonal. Siapapun kamu, aturannya sama. Tapi di realita feodalnya, yang penting bukan apa yang kamu bisa, tapi siapa yang kamu kenal. Jabatan itu bukan lagi fungsi buat melayani, tapi udah dianggap kayak hak milik pribadi yang bisa diwariskan atau diperjualbelikan. Mentalitas ini tuh bukan cuma ide loh, tapi udah jadi kebiasaan sehari-hari atau istilah kerennya habitus. Kita lihat dari budaya asal Bapak senang, di mana kebenaran bisa kalah sama kemauan bos. Ngasih kritik dianggap melawan. Inilah cara-cara halus yang bikin sistem ini terus hidup dari generasi ke generasi. Oke, sekarang kita udah paham konsepnya. Yuk kita lihat gimana mentalitas feodal ini muncul di berbagai sektor kehidupan kita. Ternyata ada di mana-mana. Coba kita lihat di dunia pendidikan. Prakteknya seringkali lebih halus, misalnya sumbangan sukarela yang rasanya jadi kayak kewajiban, atau ada biaya administrasi buat guru yang mau pindah atau naik jabatan. Ini bukan cuma pungli biasa, tapi cerminan hubungan kuasa di mana orang tua dan guru itu posisinya di bawah, yang harus nurut dan nggak punya pilihan. Kalau di dunia kesehatan, dampaknya bisa jauh lebih fatal. Kita sering dengar istilah bisa diatur buat motong antrian atau dapat kamar yang lebih bagus. Ini kan artinya hak atas kesehatan jadi barang dagangan. Yang lebih seram lagi, hierarki yang kaku itu menciptakan budaya takut. Perawat atau staf yang lihat ada yang salah, seringnya milih diem.
karena melawan atasan bisa berarti karirnya tamat. Dan tentu saja di kantor-kantor pemerintahan inilah panggung utamanya. Ada dua jalur, jalur resmi yang lambat dan ribet buat kita-kita, terus ada jalur bayangan yang super cepat buat mereka yang punya koneksi atau mau bayar lebih. Ini secara efektif menciptakan dua kelas warga negara dan sekali lagi pelayanan publik yang harusnya jadi hak malah jadi komoditas. Jadi, apa sih kerugian sebenarnya dari semua ini? Coba kita lihat gambaran besarnya. Ini bukan cuma soal berapa rupiah yang hilang. Poin paling pentingnya adalah ini. Kerugian finansial dari pungli dan korupsi itu cuma puncaknya aja. Kerusakan yang sesungguhnya itu jauh lebih dalam dan berbahaya. Nah, inilah biaya yang sering gak kita hitung. Kepercayaan kita ke pemerintah terkikis pelan-pelan. Inovasi mati karena orang cuma berani ikut perintah. Anak-anak muda terbaik yang tadinya idealis jadi frustrasi dan milih kerja di luar negeri. Dan yang paling bahaya, korupsi dan pungli jadi dianggap, ya udahlah emang begitu, sebuah normalisasi penyakit sosial. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Jadi, masalahnya bukan birokrasi kita gagal jadi modern. Masalahnya, fungsinya udah bergeser. Bukan lagi buat melayani publik, tapi jadi alat buat para elit bertahan hidup. Dengan cara bagi-bagi proyek, jabatan, dan keuntungan. Pada akhirnya, semua analisis ini membawa kita ke satu pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Kita bisa kok ganti aturan, ganti sistem. Tapi semua itu percuma kalau software di dalam kepala kita nggak ikut di-upgrade. Jadi pertanyaannya bukan lagi cuma soal memperbaiki birokrasi di luar sana, tapi lebih personal. Kita berani nggak membongkar sisa-sisa mental feodal yang mungkin masih nyangkut di dalam diri kita sendiri?